Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Nurulia Syifa Sujono dengan NPM 166 dari tutor 9. Sekarang saya akan membahas mengenai farmakologi pada respiratory system. Di sini saya mendapatkan kasus E. Jadi terdapat pasien bernama Ali berusia 47 tahun datang ke Poliklinik Paru RS untuk kontrol. Tuan Ali ini mendapat terapi sebelumnya yaitu 2 jenis inhaler, satu jenis yang disemprotkan 2 kali sehari secara teratur, dan satu jenis lain bila sesak nafas. Setelah terapi dirasakan frekuensi sesak nafasnya menjadi berkurang menjadi 2-3 kali per bulan. Dan 1 minggu lalu dia dinyatakan menderita diabetes mellitus dan mendapat obat 1 kali 1 tablet diminum malam dan pagi hari 30 menit sebelum sarapan. Dan Tuan Ali ini bertanya, apakah obat asmanya dapat diteruskan? Lalu apakah ada pengaruh terhadap kadar gula darahnya? Untuk pertanyaan pertama adalah, tentukan diagnosis pasien di atas, lalu bagaimanakah terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021, lalu selanjutnya tulisan resep menurut kaidah yang benar, dengan alamat pasien yaitu Jalan Teguh Umar 123. Selanjutnya, jelaskan edukasi apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan pasien ini. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini. Ini untuk penjelasannya, jadi diagnosis pasiennya sendiri adalah bronkial asma. Selanjutnya, bagaimana terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Pada kasus ini, pasien diberikan kombinasi ICS atau inhaler kortikosteroid dan juga formoterol. Selanjutnya ini penulisan resep menurut kaidah yang benar. Jadi, dimulai dari identitas dari dokternya sendiri, ada nama dokter, SIP, alamat, dan juga nomor HP. Selanjutnya ada tempat dan juga tanggal dari penulisan resep. Untuk obatnya sendiri adalah Symbicort 80 mikrogram, budesonide 4,5 mikrogram, formoterol. Kemudian untuk Tubheller, TB, dan jumlah obatnya adalah 1. 2 kali sehari, PAF2 diberikan pagi dan malam, pada malam hari juga, kemudian juga bisa saat pasien itu sesak. Jadi selain obat Symbicort ini berfungsi untuk controller, juga bisa diberikan saat pasien merasa sesak. Lalu selanjutnya ada paraf, dan juga diakhiri dengan identitas pasien yang terdiri atas nama, umur, berat badan, dan juga alamat dari pasiennya. Selanjutnya ini ada drug selection. Pertama dari diagnosis dulu, pasiennya ini terdiagnosis bronchial asma. Untuk kondisi fisiologisnya adalah laki-laki dewasa. Lalu untuk kondisi patologisnya atau komorbidnya, pasien ini mengidap diabetes mellitus. Kondisi lainnya tidak ada. Lalu untuk obat yang digunakan adalah kombinasi dari inhaler kortikosteroid atau ICS dan juga formoterol. Dan tujuan yang diberikan obatnya adalah untuk menekan, lalu untuk selanjutnya untuk tujuan dari pemberian obatnya adalah untuk menekan atau mengurangi inflamasi pada saluran nafas, relaksasi otot saluran nafas, dan juga meringankan bronkospasm. Selanjutnya, edukasi yang diberikan kepada pasien adalah mengenai penyakitnya, mengenai prosedur penggunaan obat, lalu mengenai efek dan efek samping obat, lalu selanjutnya tentang kepatuhan dalam penggunaan obat dan akibat apabila obat tidak digunakan secara teratur. Selanjutnya juga edukasi pasien mengenai tapering off obatnya ketika sesak nafasnya berkurang. Lalu untuk monitor yang dilakukan adalah memonitor sesak nafas dan juga gula darah dari pasien. Selanjutnya untuk regimen dosis, untuk nama dari obatnya sendiri adalah Symbicort. Kekuatan obatnya budesonide 80 mikrogram dan juga formoterol 4,5 mikrogram. Untuk preparation-nya adalah Tubheller. Untuk spesifik dari preparation-nya itu adalah tube. Lalu untuk
Jumlah obatnya 1, frekuensi pemberiannya adalah 2 kali sehari. Selanjutnya untuk dosisnya sendiri adalah PAF 2, 80 mikrogram budesonid dan juga 4,5 mikrogram formoterol. Lalu untuk rute obatnya adalah inhalasi, dan untuk waktunya sendiri adalah pagi dan malam hari, dan untuk durasinya itu 5-10 detik. Jadi untuk waktu administrasinya itu selain pagi dan malam hari, obat ini juga bisa diberikan kepada pasien ketika pasiennya itu merasa sesak. Lalu pertanyaan dari pasien sendiri adalah apakah obat asma dapat diteruskan, lalu apakah ada pengaruhnya terhadap kadar gula darahnya. Jadi pada kasus ini, Tuan Ali sebelumnya sudah mendapatkan treatment untuk asma dan patuh dalam mengonsumsi obatnya, sehingga gejala yang dirasakan sudah mereda menjadi 2-3 kali per bulan. Sehingga saat ini Tuan Ali dapat diberikan step 2 treatment untuk asma seperti yang dicantumkan dalam GINA 2021. Step 2 treatment untuk asma sendiri adalah kombinasi dari low dose ICS atau inhaler corticosteroid dan formoterol jika gejalanya kambuh saja. Lalu jika sesak napas dari pasien sudah berkurang, maka dapat dilakukan tapering off dari obat karena obat yang diberikan sendiri merupakan corticosteroid, di mana efek samping dari corticosteroid sendiri adalah meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya, jelaskan edukasi apa yang akan saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan pasien ini. Jadi yang pertama adalah edukasi mengenai penyakit dari pasien sendiri, yaitu penyakitnya asma, mulai dari definisi, faktor pemicu, tanda dan gejala, tata laksana ketika di rumah. Lalu untuk edukasinya, edukasi mengenai obat, mulai dari prosedur dan cara penggunaan obatnya, efek obat, efek samping obat, dan cara mengatasinya. Lalu juga kewajiban dalam patuh meminum obat. Selanjutnya diberikan edukasi mengenai kontrol bulanan dan juga edukasi mengenai tapering off ketika sesak nafasnya berkurang. Lalu bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini? Adalah memonitor sesak nafasnya, memonitor setelah kombinasi dari inhaler corticosteroid dan formosterol habis, memonitor gula darah pasien, dan juga monitor bulanan. Sekian, terima kasih.